apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebuah film yang menceritakan seorang agen FBI yang berusaha mengungkap kejahatan atasannya. Namun keluarganya harus mendapat ancaman akibat aksinya tersebut. Film ini berjudul Black Flag. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan seorang aktivis politik bernama Sofia Flores. Dia sedang berpidato di hadapan para demonstran tentang kesetaraan perempuan dan ras. Terlihat juga seorang lelaki sedang memperhatikannya. Malam harinya, Sofia pulang menggunakan taksi. Namun tiba-tiba dia ditabrak mobil hingga tewas. Beberapa bulan kemudian, seorang agen FBI yang bernama Travis. Dia adalah agen yang bertugas untuk menyelamatkan atau menangkap para agen yang bermasalah. Travis menuju ke suatu tempat dengan terburu-buru. Dia akan menyelamatkan seorang agen yang bernama Helen Davidson. Helen menjadi mata-mata untuk para penjahat di tempat tersebut. Namun identitasnya terbongkar setelah dia menembak dua penjahat di sana hingga tewas. Kemudian Travis meledakkan salah satu rumah untuk mengalihkan perhatian dan membawa Helen pergi. Stay low. Setelah mengantarkan Helen ke fasilitas penanganan agen, Travis menemui atasannya yaitu Robinson. Ternyata Robinson dan Travis adalah veteran perang Vietnam. Setelah mereka dipulangkan dari tugasnya, Robinson menjadi agen FBI. Dan beberapa tahun kemudian dia diangkat menjadi direktur. Kemudian dia mengajak Travis untuk bekerja di bawah perintahnya. Jadi, Travis bukanlah agen resmi, tapi pekerja lepas yang berada di bawah tanggung jawab Robinson. Suatu malam, Travis menemui cucunya yaitu Natalie, yang akan berulang tahun. Kemudian dia mengobrol dengan putrinya yaitu Amanda. Travis mengatakan kalau dia ingin pensiun, dia ingin lebih banyak waktu bersama cucunya. Terlebih, Travis tinggal seorang diri. Jika Robinson menyetujui permintaan Travis untuk pensiun, Travis meminta pada Amanda agar Natalie tinggal bersamanya, sehingga Amanda bisa fokus pada pekerjaannya tanpa harus mengkhawatirkan Natalie, karena ayah Natalie kabur sudah sejak lama. Suatu pagi, seorang jurnalis bernama Mira menemui atasannya, yaitu Drew. Dia mengatakan kalau kematian Sophia bukanlah murni kecelakaan. Mira meminta agar tulisannya diangkat menjadi berita, sehingga polisi bisa menyelidikinya kembali. Namun Drew menolaknya, karena berita tentang Sophia sudah ditutup sebagai tragedi kecelakaan, sehingga perusahaannya bisa mendapat masalah jika mengangkat berita tanpa bukti yang jelas. Di tempat lain, lelaki yang sempat memperhatikan Sophia saat berpidato, dia sedang mengkonsumsi obat penenang di dalam mobil. Lelaki tersebut bernama Dusty. Lalu tak lama polisi datang untuk menyuruh agar Dusty tidak parkir di tempat tersebut. Melihat pistol yang berada di mobil Dusty, polisi segera menyuruh Dusty untuk keluar dan mengangkat tangan. Namun Dusty malah menghajar polisi tersebut. Setelah polisi yang lain berdatangan, akhirnya Dusty harus menyerah dan dibawa ke kantor. Tak lama, Travis datang untuk membebaskan Dusty. Ternyata Dusty adalah agen FBI, dan Travis diperintahkan oleh Robinson agar membawa Dusty kepada dirinya. Travis meminta kepada kepala polisi agar kejadian yang disebabkan oleh Dusty tidak dicatat di kepolisian. Kemudian Travis dan Dusty pergi untuk menemui Robinson. Travis mengatakan kalau dirinya diperintahkan membawa Dusty kepada Robinson karena Dusty tidak bekerja sesuai perintah dan malah mencoba mengkhianati tugas yang diberikan kepadanya. Sebelum ke tempat Robinson, Travis menemui Natalie terlebih dahulu di sekolahnya. Dia menyuruh Dusty untuk menunggu kemudian memborgolnya.
Setelah beberapa lama, Travis bercanda dengan Natalie, lalu Amanda datang untuk mengajak Natalie pulang. Travis pun kembali ke mobilnya untuk membawa Dusty pada Robinson. Namun ternyata Dusty sudah tidak ada dan dia kabur menggunakan truk. Kemudian Travis mengejarnya. Dusty pergi ke tempat kerjanya Mira, yang kebetulan Mira akan pergi keluar untuk beristirahat. Dusty mengatakan kalau dia punya bukti tentang kematian Sophia. Mira yang sama sekali tidak mengenal Dusty, dia terus bertanya. Namun karena Travis mengejarnya, Dusty pun pergi dan nanti akan kembali menghubungi Mira. Dan akhirnya Dusty berhasil lolos. Travis kemudian menemui Robinson. Dia mengatakan kalau Dusty berhasil kabur. Travis mencoba mengatakan kalau dirinya ingin pensiun. Robinson pun menjawab, keinginan Travis untuk pensiun akan mereka bahas jika Travis sudah berhasil menangkap Dusty. Esok harinya, Mira mendapat email dari Dusty. Ternyata selama ini Dusty mengawasi Mira, karena Mira menulis tentang kematian Sophia. Dusty mencoba memberitahu sesuatu tentang tulisannya. Hal itu membuat Mira semakin yakin kalau kematian Sophia bukanlah terjadi karena kecelakaan. Di tempat lain, Travis pergi ke rumah Dusty, namun ternyata Dusty sudah lama tidak tinggal di sana, sehingga tidak terdapat apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Kemudian Travis kembali masuk ke mobilnya dan dia melihat lukisan Natalie yang ternyata ada gambar orang asing di lukisannya. Meskipun itu hanya imajinasi anak-anak, tapi untuk berjaga-jaga, Travis pergi ke rumah Amanda untuk memasang CCTV. Tak lama Amanda dan Natalie datang. Rupanya Amanda kurang suka karena ayahnya terlalu paranoid terhadap lukisan Natalie. Terlebih, Travis tidak meminta izin terlebih dahulu untuk memasang kamera. Dengan sedikit kesal, akhirnya Amanda mengizinkan Travis untuk memasang kamera di rumahnya. Malam harinya, Mira yang sedang melihat catatan tentang Dusty di rumahnya, dia didatangi oleh Travis. Dia mengajak Mira untuk membicarakan sesuatu. Travis menanyakan mengapa Dusty menemui Mira. Namun, sampai saat ini, Mira belum tahu alasan Dusty ingin menemui Mira. Karena saat Dusty bertemu dengan Mira di depan kantornya, Dusty tak sempat berkata apapun, karena Travis berusaha menangkapnya. Setelah tidak mendapat informasi apapun dari Mira, kemudian Travis pergi dan memberikan kartu namanya. Travis menyuruh Mira untuk menghubunginya jika dia bertemu dengan Dusty. Suatu pagi, dua orang agen FBI yang bernama Lockhart dan Wallace menemui Robinson. Ternyata merekalah yang membunuh Sophia. Robinson menyuruh mereka untuk menangkap Dusty. Malam harinya, Lockhart dan Wallace berhasil menemukan Dusty di sebuah rumah. Mereka meminta Dusty untuk menyerah secara baik-baik, tapi Dusty menolaknya dan menembak mereka. Akhirnya Dusty bisa lolos meskipun terkena tembakan di perut kirinya. Esok harinya, Mira mendapat telepon dari Dusty kalau Dusty ingin menemuinya di museum. Tanpa berpikir panjang, Mira langsung pergi ke tempat tersebut. Ternyata Travis sudah mengawasi Mira. Kemudian Travis mengikuti Mira pergi. Belum lama, Mira dan Dusty berbicara. Travis datang ke tempat tersebut. Kemudian Dusty lari dan Travis mengejarnya. Mira hanya sempat menulis beberapa kalimat yang dikatakan Dusty. Dan barang bukti yang ada pada Dusty belum diberikan pada Mira. Saat Dusty naik ke pagar, Travis berhasil menangkapnya. Dia menyuruh Dusty untuk menyerah. Tapi Dusty berkata mengapa Travis mengirim dua agen untuk membunuhnya. Travis menjelaskan kalau dia tidak tahu bahwa ada agen yang mencoba membunuhnya.
Karena Travis sudah tidak muda lagi, akhirnya Dusty berhasil lolos. Travis kembali meminta agar Dusty menyerahkan diri dan dia akan membantunya. Namun Dusty berkata dia akan berhenti dari pekerjaan tersebut dan akan terus lari dan sembunyi dari agen yang mencoba menangkapnya. Dusty juga mengatakan kalau dia adalah agen yang ditugaskan untuk membunuh Sophia Flores, tapi dia tidak melakukannya. Dusty mendapat perintahnya langsung dari Robinson. Melihat Mira menghampiri mereka, Dusty pun pergi. Namun tiba-tiba, dua agen yang sebelumnya mencoba membunuh Dusty muncul dan langsung menembak Dusty hingga tewas. Mereka pun mengambil sesuatu dari baju Dusty lalu pergi. Esok harinya, Dusty dikuburkan. Terlihat juga Robinson menghadiri pemakaman Dusty. Setelah selesai, Robinson menghampiri Travis. Robinson mengatakan tidak seharusnya Dusty meninggal dengan cara seperti itu, tapi dia terlalu jauh membelot dari perintah. Travis menanyakan tentang siapa dua agen yang menembak Dusty, namun Robinson belum mendapat informasi siapa dua agen tersebut. Setelah melihat kematian Dusty, Mira menjadi sering melamun dan tidak fokus dalam bekerja. Kemudian Drew menyuruh Mira untuk mengambil cuti 2 hari agar dia bisa menenangkan diri. Saat keluar kantor, ternyata Travis sudah ada menunggunya. Kemudian mereka pergi ke sebuah kafe. Mira mengatakan kalau Dusty ditugaskan oleh Robinson melaksanakan operasi Unity, tapi dia membelot. Perintah tugas tersebut sangat asing di telinga Travis. Selama Travis menjadi agen, dia tidak pernah mendengar tentang operasi Unity. Esok harinya, Travis menemui Robinson. Dia menanyakan apa itu operasi Unity. Tapi Robinson menjawab kalau Travis tidak perlu tahu tentang apa itu operasi Unity. Mendengar hal itu, Travis semakin yakin kalau operasi Unity adalah perintah untuk membunuh orang tak bersalah seperti Sophia. Travis pun mengatakan kalau dia akan berhenti dari pekerjaannya meski Robinson tidak menyetujuinya. Mira yang sedang berada di rumahnya, dia ditelepon oleh teman kantornya. Temannya mengatakan kalau tulisan Mira tentang kematian Dusty sudah diangkat menjadi berita. Ternyata Drew menyuruh Mira cuti agar dia bisa mencuri tulisan tersebut. Mira pun langsung ke tempat kerjanya untuk menemui Drew. Mira meminta penjelasan Drew kenapa dia mencuri tulisannya. Padahal Drew bisa memintanya secara baik-baik. Akhirnya Drew meminta maaf dan Mira pun pergi meninggalkan dia. Malam harinya, saat Drew pulang kerja, dia menelpon Mira, tapi Mira tidak mengangkatnya. Kemudian Drew mengirimkan pesan suara kalau dia meminta maaf karena telah mencuri tulisan tersebut. Namun ternyata ada mobil yang terus mengikutinya. Drew menutup pesannya dengan mengatakan dia harus segera pergi. Drew berhasil selamat, tapi orang yang mengikuti Drew menghampirinya kemudian membunuh dia. Dan orang yang membunuh Drew adalah orang yang sama yang menembak Dusty. Esok harinya, Mira bersama rekan kerjanya sedang membicarakan kematian Drew. Mira mengatakan kalau sebelum kecelakaan, Drew mengirimkan pesan suara. Dan di akhir pesannya, Drew mengatakan kalau dia harus segera pergi. Dari nada bicaranya, jelas bahwa Drew sedang diikuti seseorang. Dan dia meninggal setelah mengangkat berita tentang kematian Dusty. Mira curiga kalau itu adalah perbuatan Robinson. Di tempat lain, Travis menelpon Amanda, tapi nomor telepon Amanda tidak terdaftar. Kemudian Travis melihat CCTV di rumah Amanda dari ponselnya.
dan ternyata tidak tersambung. Travis pun pergi ke rumah Amanda. Ternyata CCTV sudah rusak. Rumah Amanda pun kosong seperti sudah ditinggalkan beberapa hari. Travis lalu pergi ke sekolahnya Natalie. Ternyata Natalie sudah tidak sekolah sejak 2 hari dan tidak ada catatan apapun tentang kepindahannya. Kemudian dia mencari informasi tentang Amanda di tempat kerjanya dan sama saja tidak ada informasi apapun tentang Amanda. Kemudian Mira menelponnya mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Travis. Mira menjelaskan kalau atasannya yaitu Drew telah meninggal dan kemungkinan itu dibunuh oleh Robinson. Tapi Mira tidak bisa berbuat apa-apa karena sama sekali tidak ada bukti. Mira meminta bantuan Travis untuk mendapatkan benda yang diambil dari baju Dusty saat dia meninggal. Dan benda tersebut sudah pasti ada pada Robinson. Travis pun mau membantu Mira karena dia tahu di mana Robinson menyimpan benda tersebut. Travis juga menyangka kalau Amanda dan Natalie diculik oleh Robinson. Saat Travis akan sampai di rumahnya, dia melihat mobil yang mencurigakan di seberang jalan. Lalu dia masuk ke rumahnya dan mengambil beberapa senjata. Ternyata mereka adalah agen yang disuruh Robinson untuk membunuh Travis. Tapi Travis sudah keluar terlebih dahulu dan meledakkan mobil mereka. Kemudian Travis pergi ke rumah Robinson. Dia tidak menanyakan di mana Amanda dan Natalie, karena akan percuma jika tidak ada bukti. Travis mengancam Robinson untuk membuka lemari besi dengan menodongkan pistol. Robinson yang tahu kalau Travis bukan hanya mengancam, tapi akan membunuhnya, dia pun membuka brankasnya. Travis menyuruh Robinson untuk mengambil benda yang didapat dari Dusty, dan ternyata itu adalah sebuah chip yang berisi dokumen. Kemudian Travis mengirimkan filenya kepada Mira, namun Robinson berhasil kabur saat Travis lengah, dan beberapa orang sudah berada di depan rumah Robinson untuk membunuh Travis. Travis kembali masuk, dia membuka keran air, menyalakan lilin, dan mematikan lampu di beberapa ruangan. Using you. Meskipun Travis sudah cukup tua, tapi dengan pengalaman dan kemampuannya, dia berhasil mengalahkan para agen tersebut. Meskipun dia terkena tembakan di paha kanannya. Travis meminta Mira menemuinya di sebuah hotel untuk mengobati lukanya. Esok harinya, teman Mira datang untuk membantu mereka mengangkat berita tersebut. Ternyata Operasi Unity adalah perintah pembunuhan untuk mempertahankan kekuasaan yang berkedok sebagai keamanan ancaman demokrasi. Sophia Flores dibunuh karena dia memiliki potensi untuk menggeser penguasa yang serakah. Dan orang yang ditugaskan untuk membunuhnya adalah Dusty. Tapi ternyata Dusty dan Sophia saling menyukai. Dan Dusty sadar kalau perintah tugasnya telah melanggar HAM. Dia mencoba mengungkap kebenaran operasi tersebut. Bukan hanya Sophia, tapi sudah banyak warga tak bersalah yang menjadi korban. Itulah alasan Robinson memburu Dusty, karena dia punya bukti tentang operasi Unity. Travis masih punya satu pekerjaan lagi, yaitu menemukan di mana Amanda dan Natalie berada. Setelah selesai kerja, Robinson pun pulang ke rumahnya, namun mobilnya berbelok ke arah lain. Robinson mengingatkan supirnya kalau dia salah arah, tapi ternyata itu adalah Travis. Travis mengajukan kesepakatan kepada Robinson bahwa dia tidak akan membocorkan apa itu operasi Unity asalkan Robinson mau mengatakan di mana Amanda dan Natalie berada. Robinson yang takut kekuasaannya berakhir, akhirnya dia setuju. Amanda dan Natalie ternyata berada di tempat perlindungan saksi. Dan setelah mengetahui di mana keluarganya berada, Travis menyuruh Mira untuk mengangkat operasi Unity menjadi sebuah berita.
Akhirnya Robinson ditangkap dan akan dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Travis akhirnya bisa hidup tenang, menghabiskan waktu bersama cucunya Natalie, dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Mira yang telah membantunya. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian udah nonton, semoga terhibur dan dapat mengambil pesan dari film ini bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi selain kuasanya Sang Maha Kuasa. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.